Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi DMI TV wabarakatuh. yang saya sayangi, saya hormati, saya cintai karena Allah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam episode kelima dengan tema akhir zaman atau kiamat menurut Al-Quran. Ya. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia Cianjur. Yang pertama adalah Kiai Haji Adi Karyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Buya Surahmat. Oke, alhamdulillah kita pada saat ini akan berbincang tentang sesuatu yang sudah pasti dan ini adalah sebagai salah satu dari rukun iman yang harus kita percayai ya. Kiamat ini terkadang diartikan dengan banyak hal ya, sehingga ada orang yang dulu di Jepang itu sampai ada sekte kiamat dan yang lain-lainnya ya, sehingga Aun Shinrikyo membuat gas sarin di terowongan sehingga banyak orang yang meninggal. Di Amerika juga banyak sekte kiamat dan yang terakhir kemarin kita sempat dihebohkan dengan kode kiamat ya, 22222 katanya seperti itu ya, atau 20 nah seperti itu ya. Ini kita akan bahas lebih lanjut dari dua narasumber yang sangat luar biasa ini. Yang pertama saya ingin bahas dulu tentang kisah pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Madinah. Tiba-tiba ada laki-laki yang sangat tampan, bersih wajahnya. Dia datang ke hadapan Rasulullah. Kalau dia orang jauh, kenapa tidak terlihat badannya penuh dengan debu sebagaimana di padang pasir? Tapi kalau dia orang dekat, kenapa tidak ada sahabat-sahabat di sekitar yang ada di masjid tersebut yang mengenalnya? Laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah dan menempelkan lututnya di lutut Rasulullah. Dia bertanya, apa itu iman? Ketika dijawab oleh Rasulullah, laki-laki itu bertanya tapi membenarkan, sodaqta. Tanya lagi, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, orang tersebut berkata, sodaqta juga. Yang ketiga bertanya lagi, apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah dan laki-laki itu berkata sodaqta. Dan yang keempat, laki-laki itu tersebut bertanya, kapan hari kiamat akan terjadi? Rasulullah mengatakan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tapi kata Rasulullah, saya tahu ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketika seorang budak dilahirkan oleh ibunya atau kebalik ya bahasanya ya. Yang keduanya adalah banyak gedung-gedung yang tinggi dan saling berlomba-lomba. Nah, kita bisa melihat sekarang bangsa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah bangsa Arab. Seperti kita lihat dulu itu bangsa Arab adalah bangsa penggembala. Ya, di mana hadis itu mengatakan bahwa penggembala itu nanti akan mempunyai gedung-gedung yang tinggi dan akan melahirkan seorang tuan dari budaknya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Kang Haji Adi nih, Kang Haji. Menurut Kang Haji, seperti apa sih kiamat itu? Kapan akan terjadinya dan apa yang harus kita lakukan? Gitu. Silakan. Ya, makasih. Seperti yang tadi yang sudah kita sampaikan oleh Kang Asep, bahwa benar Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang merupakan berwajah manusia, itu yang menanya tentang rukun Islam, rukun iman, dan semua dijawab oleh Rasulullah itu semua benar semuanya. Namun kalau tadi ada pertanyaan kapan hari kiamat? Hari kiamat itu di dalam hadis itu tidak secara eksplisit Rasulullah menyampaikan, namun ada ciri-cirinya yang tadi disampaikan. Ada di akhir zaman itu ada gedung-gedung bertingkat yang terus abid-abid jadi raja itu, terus anak menyuruh kepada ibunya dan sebagainya. Banyak itu ciri-ciri yang disampaikan. Nah, ciri-ciri itu sekarang sudah nampak banyak, sudah nampak kita kelihatan. Di Arab saja, di Timur Tengah sekarang gedung-gedung bertingkat-tingkat itu, bahkan ada gedung yang lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Itu di kita bersama itu. Habis sekarang budak-budak menjadi sayyid, menjadi raja, banyak juga. Sekarang anak menyuruh ibu-ibu, wah
tidak terhitung, mungkin hampir tiap hari dan tiap rumah ada. Itu ciri-ciri pasti sudah dekat terjadinya kiamat. Namun secara eksplisit Rasulullah juga malaikat tidak menyebutkan kapan, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, tidak disebut. Cuman berikutnya Rasulullah juga menyampaikan ciri-cirinya bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Wallahu alam Jumat yang mana itu? Tahu Jumat besok, tahu Jumat yang minggu depan, tahu Jumat tahun depan, yang pasti hari Jumat. Cuman kita berharap mudah-mudahan kiamat ini masih lama, amin. Tetapi kalau melihat ciri-cirinya sekarang sudah nampak. Berarti kalau sudah nampak sudah dekat kiamat itu. Sudah dekat. Nah, kita sebagai orang Islam, ya para pemirsa, tentunya akan terjadinya kiamat ini kita jangan merasa takut. Jangan ditakuti karena itu akan terjadi. Semua orang yang kejamani itu waktu itu mungkin akan merasakan bagaimana gunjang-gancingnya kiamat, bagaimana pakai kiamat, bagaimana kita melihat itu rusaknya dunia ini. Kita jangan merasa takut. Yang pasti kita sekarang yang diharuskan adalah meyakini, mengimani bahwa kiamat itu akan terjadi. Wallahu alam kapan terjadinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, yang penting kita harus yakin. Itu mengimani itu akan terjadinya kiamat itu. Cuman insya Allah kalau kita rasakan zaman ini mungkin tidak akan terjadi besok lusa, karena kiamat itu nanti akan ada jeda-jeda perubahan zaman yang akan terjadi pada kita semua. Di antaranya sebelum kiamat ini nanti akan muncul dulu Yajuj wa Majuj. Itu akan muncul Yajuj wa Majuj itu yang akan merusak tataran dunia ini dan juga kemanusiaan. Baik. Oke, Kang Andi ya, sebelum kita ciri-ciri yang lebih lanjut nih ya, yang horor-horor ya. Jangankan Majuj ya, jangankan kiamat, gempa aja kemarin kita repot gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke Buya. Nah, Buya, tadi Pak Ustadz Kang Haji Adi sudah menyampaikan tentang kiamat ya, dan ciri-cirinya sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di hadis tersebut atau disebut dengan hadis Umar kalau nggak salah itu ya namanya. Nah, menurut Buya sendiri, apa sih yang harus kita lihat dari fenomena sekarang ini? Kan kiamat nggak mungkin menjauh ya, pasti mendekat ini mah, kiamat pasti dekat gitu. Nah, selain persiapan amaliyah kita yang harus kita tingkatkan, banyak kan yang menyatakan bahwa ada Imam Mahdi, ada marhalah kubro ya, peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi gitu kan. Sekarang juga di Palestina kan perangan melawan Yahudi. Nah, sekarang juga umat manusia itu sekarang sudah melihat bahwa Yahudi ini memang sangat keterlaluan. Nah, melihat fenomena yang sekarang nih, Buya, bagaimana pendapat Buya tentang hari kiamat yang mulai makin dekat nih? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya idem ke Kang Haji Adi. Yang jelas kiamat itu berasal dari kalimat qiyamah dengan qaf, bukan dengan kaf. Qiyamah itu punya arti dua. Yang pertama adalah bangkit, yang kedua berdiri. Kenapa dikatakan kiamah itu bangkit? Karena ketika dunia yang dihancurkan, maka semua orang makhluk itu hancur. Maka Allah pada waktu itu membangkitkan manusia dari kubur. Maka kiamah itu adalah artinya bangkit. Yang kedua, kiamat itu punya arti berdiri. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, maka mereka digiring ke padang mahsyar. Mereka berbaris berdiri menghadap Tuhannya. Makanya kalau dalam surat kiamat kan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohibatihi. Itu kan proses kiamat itu luar biasa, sangat menakutkan. Makanya kalau kita melihat pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan diterima dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan yataqarrabuz zaman. Tanda kiamat itu telah dekat zaman. Artinya siklus perputaran zaman ini waktu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? So, kita ke Jawa Timur dulu itu bisa 4 hari. Sekarang itu sejam, 2 jam nyampe naik pesawat. Kita ke Bandung itu butuh 4 jam, 5 jam. Sekarang 2 jam nyampe. Itu dekat. Dekat zaman itu perasaan orangnya dekat. Waktunya tetap 24 jam. Nggak pernah berubah jadi 23. Tapi perasaan itu lebih dekat sekarang itu. Yang kedua, wayuk bidul ilmu, kata Rasulullah. Dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu bukanlah tidak ada sekolah. Dulu sekolah itu, SMP itu di kota kecamatan. Di kecamatan ya, kota kecamatan.
Anak-anak SMA itu belajar ke sekolah itu 4 kilo, 5 kilo, di sekolah itu sampai 10 kilo jalan kaki. Sekarang sekolah itu cek orang Sunda di buruan imah. Betul. Tapi apa yang hilang? Hilang itu adalah ilmunya, bukan lembaga pendidikannya. Ketika ilmunya hilang, nah itu, maka barokah hidup itu bakal hilang. Maka ulama-ulama yang masuk itu semakin hilang dan pengganti ulama itu semakin menurun. Apabila orang hidupnya sudah tidak memakai aturan agama, maka itu wajib ilmu. Makanya kata Rasul kan, pertama kali ilmu yang dicabut adalah ilmu waris. Betul. Paroid ya. Ya, makanya sekarang apa yang terjadi? Itu kata Rasul kan. Jadi pertama zaman lebih dekat, yang kedua ilmu dicabut. Artinya semakin lama manusia hidup di dunia ini bukan semakin terarah menuju keriduan Tuhannya, tapi semakin melenceng dari aturan. Sekarang ustadz lebih banyak ya, tapi proses keustadznya tidak dipertanyakan. Prosesnya. Dai-nya kan lebih banyak sekarang itu. Betul. Tapi proses jadi dai-nya tepat dipertanyakan. Kenapa? Dulu jadi ustadz saja, Ustadz Adi itu sampai 10 tahun pesantrennya teman saudara saya. 15 tahun pesantren. Jadi sekarang jadi dai cukup 1 tahun kan? Pesantren Google lihat. Nah, itu jamaah iya. Itu kan itu masalahnya seperti itu. Betul. Ketika di para persoalan umat, mereka tidak bisa memecahkan masalah umat. Kenapa? Karena proses dai-nya, proses kiainya tidak dilalui. Itu pun salah satu wajib bidul ilmu. Itu. Ya, kasih. Oke, sangat menarik sekali dan menakutkan bagi saya ya dengan salah satunya adalah dengan hilangnya ilmu. Betul, tadi bukan berarti tidak ada yang sekolah, sekarang sekolah makin banyak gitu kan. Sekolah makin banyak, orang-orang terdidik makin wallahu alam seperti apa gitu kan ya. Dilanjutkan Pak Ustadz Adi ya. Tadi apa sih yang perlu kan tadi masuk ke padang mahsyar, berarti padang mahsyar itu setelah ada kiamat ya. Sebelumnya itu kan kalau saya baca di di Ibnu Katsir itu ya tadi itu urutannya ada marhalah kubro, turunnya Imam Mahdi di baiat di Masjidil Haram, setelah itu melawan Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa gitu kan. Setelah itu Nabi Isa ada 4 tahun atau berapa tahun, setelah itu ada Yajuj Majuj yang tadi sampaikan Kang Adi ya. Setelah dari Yajuj Majuj nanti ada Dabatul Ardi yang datang kepada manusia itu memberikan stempel. Setelah itu ada Rihun, angin yang lembut yang akan mematikan atau mewafatkan semua orang yang mukmin, bukan manusia ya. Orang mukmin kata di sana itu disampaikan, meskipun orang mukmin itu ada di dalam gua yang tertutup sekalipun atau di bunker pada saat ini ya, Buya sekarang banyak di Amerika itu bikin bunker-bunker karena persiapan kiamat. Karena dia pikir kiamat itu perang seperti biasa, ada nuklir dan yang lain-lain. Tapi kiamat menurut kita kan bukan seperti itu, tabrakan-tabrakan planet dan yang lain-lainnya. Nah, setelah itu kan ada baru ada api dari dari Syam kalau nggak salah, digiring manusia itu sehingga nanti manusia akan terkumpul, baru di sana itu adalah akan terjadi hari kiamat. Dan kiamat itu tidak akan datang kepada orang yang beriman. Orang beriman itu tidak akan pernah mendapatkan kiamat kubro, gitu, bukan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro semuanya pasti akan mengalami ya. Ini sangat menarik sekali Pak Ustadz. Mohon dibahas juga tentang tadi yang Pak Ustadz sampaikan tentang Yajuj Ma'juj yang di dalam Al-Quran itu ada kan ya, dengan kisah Zulkarnain. Ya, silakan Pak Ustadz. Iya benar. Terima kasih. Jadi benar seperti saya tadi sampaikan bahwa sebelum terjadi kiamat kubro yang pasti itu akan terjadi dulu beberapa pergantian zaman, dan yang satu itu ada turunnya Yajuj Ma'juj, keduanya ada turunnya Dajjal, dan disambung dengan zaman turunnya Nabi Isa itu. Dan setelahnya itu baru akan terjadi kiamat itu. Dan nanti setelah kiamat itu kita bukan diam sampai sana, tapi masih ada itu keharusan yang kita harus lalui dan kita akan ikut itu terjadinya pasca kiamat. Itu tadi ada digiring di padang mahsyar, ada pertanggungjawaban amal kita, mizan ditimbangnya amal kita, baiknya dan juga jeleknya. Dan ada yang paling penting nanti di sana ada yang kita yakin adalah ada syafaatul udma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya kita lebih ringan itu menghadapi mizan atau menghadapi timbang amal kita. Dan semua amal kita, baiknya, jeleknya, nanti akan ditimbang semuanya. Kalau kita di timbangan itu amal baik kita yang berat, yang bagus, ke kanan, insya Allah ada harapan kita akan masuk surga. Tetapi ketika kita ditimbang amal kita berat ke kiri, kayaknya kita semakan jatuh ke dalam api neraka, nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Amin rabbal alamin. Itu akan kita lewati, akan kita jalani semua pasca kiamat itu. Itu dan paling adalah kita tadi itu kita akan melintasi sirat itu. Yang dimana sirat itu bukan seperti cukang atau jembatan dunia. Kita kalau sekarang melintasi Sirat Citarum, ringan lah, itu gede, itu besar, kuat. Di tukang sirkus gitunya itu masih bisa dilalui. Tapi nanti ketika kita melintasi Sirat itu bukan tambang, apalagi tembok jembatan, tapi kita melintasi Sirat yang di bawahnya itu neraka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan, bisa melintasi, amin ya rabbal alamin, sampai ke surganya Allah. Oke, makasih itu banyak yang akan terjadi pasca kiamat itu. Siap. Makanya yang paling penting kita harus persiapan sekarang. Ya. Persiapkan diri kita. Jangan sampai nanti pasca kiamat ketika kita menghadapi pertanggungjawab amal kita berat ke kiri. Tapi kita usahakan bagaimana caranya kita harus berat ke kanan. Bagaimana caranya kita berusaha sekarang itu dengan cara ibadah. Sholatnya yang penuh, jangan sampai ada sholat yang ditinggalkan, puasanya Ramadan yang ditinggalkan, itu yang akan menyelamatkan kita itu. Karena insya Allah ketika kita di dunia ini amal ibadahnya mumpuni, amal sholatnya mumpuni, insya Allah kita tidak akan takut itu. Kita akan ringan dan gampang nanti ketika kita dihisab, ditimbang amal, ketika kita melintasi sirat. Tetapi kalau kita di dunia ini banyak dosa. Oke. Itu. Saya lanjutkan dulu ke Buya ya, Oke, nuhun, Kang Adi. Buya, kalau kita membaca di beberapa literasi, kiamat tidak akan terjadi kalau tidak ada Imam Mahdi. Nah, sekarang tuh kan di Palestina ada yang ngaku-ngaku tuh Imam Mahdi, ya Muhammad apa itu namanya? Karena katanya ciri-cirinya ada. Jadi alisnya agak tebal, gitu kan, keningnya lebar, giginya hidungnya mancung, giginya itu ada giginya itu social distancing, agak renggang gitu. Tapi dia mengatakan Muhammad saya lupa lagi namanya itu. Nah, kan kalau Imam Mahdi itu di Beat ya, kalau yang saya tahu itu di Beat di Masjidil Haram, dan itu pada saat Haji Akbar. Nah, ini kalau di Palestina ini dia mengatakan bahwa saya bermimpi dengan Rasulullah dan saya diangkat menjadi Imam Mahdi, dan itu banyak yang percaya. Ya gitu. Bagaimana tanggapan Buya tentang Imam Mahdi ini, dan seperti apa sih, siapa sih Imam Mahdi itu gitu? Begini, kalau ada orang yang mengklaim Imam Mahdi sah-sah saja ya. Kenapa sah? Orang juga bisa mengklaim menjadi Rasulullah hari ini. Kan kalau sekarang itu kalau ingin terkenal itu harus orang nyeleneh mikirnya. Gampang kan, justru media sosial itu justru satu yang nyeleneh. Hanya yang jelas gini, ketika berbicara Imam Mahdi itu kan keturunan sudah jelas, hadis sudah menjelaskan, para ulama sudah bersepakat itu Imam Mahdi itu bakal turun di akhir zaman. Dan ketika Imam Mahdi menyelesaikan urusan dunia, maka selesai urusan dunia terjadilah kiamat. Kenapa ada urusan dunia? Kata Rasul dalam hadis sahih itu, waktu haru fitan, tanda kiamat selanjutnya adalah terjadinya atau dohirnya nampaknya fitnah. Jadi fitnah ini zaman sudah dekat, ulama sudah pada menghilang, kemudian fitnah timbul. Kan itu dulu. Jadi ada kekacau balauan di dunia ini dulu sebelum terjadi kiamat. Itu. Kemudian Allah nanti bakal menurunkan kepada hati orang-orang kaya itu sifat kikir. Gitu. Dan yang terakhir adalah al-hajj. Al-Haraj itu adalah pembunuhan. Al-Haraj. Ya. Jadi pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Nanti bakal ada geosida, pembunuhan secara massal terhadap etnis tertentu. Dan ini kalau lihat, pertama zaman sudah dekat. Yang kedua para ulama yang masyhur itu sudah pada meninggal dunia. Kemudian fitnah itu
timbul sekarang, apalagi menjelang pemilu kada itu kan pilpres, fitnah itu meraruncul, dan kita termasuk bagian dari orang-orang yang bermain dalam fitnah itu. Harusnya ta'udzubillah min dzalik. Makanya saya katakan kalau tidak ingin cepat-cepat kiamat itu sebaiknya hasil pemilu kada, pilpres ada tobat nasional dulu tuh. Iya, semuanya beristighfar. Ya, karena dengan WA sekarang itu dengan teknologi membuat fitnah orang itu lebih cepat menyebar. Hoax itu ya. Iya, ya bahasa modernnya hoax lah itu. Nyebar cepat meminta seseorang itu. Nah, makanya sekarang itu yang benar itu bukan orang yang benar-benar syar'i atau kacamata kebenaran atau kacamata hukum, tapi yang benar itu bagaimana orang mampu membuat opini publik. Nah itu. Nah, makanya ketika fitnah timbul, kemudian orang-orang kaya sudah kikir. Itu kemudian terjadilah pembunuhan, maka itu tanda kiamat. Kalau melihat terujuk hadis tadi yang terima oleh Abi Hurairah, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu sudah nampak semuanya. Kita itu tinggal nunggu waktu lonceng dipukul saja. Nah itu. Kalau lihat kereta hadis tadi, kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu sudah nampak sekarang itu. Nah, itu. Artinya menunjukkan bahwa dunia telah tua dan pengisi dunia itu bukan semakin dekat pada Allah, tapi kan semakin jauh dari Allah. Banyak orang yang dekat dari Allah itu dengan bibirnya, tapi jauh dengan hatinya. Oke. Ada lagi satu hadis yang saya dengar, yang saya baca juga, bahwa ketika itu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat itu kapan terjadi? Kata Rasulullah, 1 hari, gitu kan ya? Nah, hitungan akhirat itu 1 hari itu kan 1000 tahun. Terus Rasulullah diam sebentar, ditambah setengah hari, berarti 500 tahun. Nah, sekarang kalau kita ngukur tahun Hijriah nih, Buya, Pak Ustadz, kita kan 1445. Berarti tinggal sebentar lagi 46. Muharram itu kan sekarang sudah di bulan ke-12. Ya, sabar tahun deui. Nah, gitu ya. Nah, tapi juga ada yang mengatakan bahwa itu adalah bukan dihitung dari hijrah Rasulullah. Karena kan kita ngitung itu dari hijrah Rasulullah, dari dari Mekah ke Madinah itu dihitungnya hijrah. Apakah itu juga dihitungnya adalah saat kelahiran Rasulullah? Berarti kan 40 tahun tambah 10 tahun. Itu kan 50 tahun. Berarti udah nyampe nih, bentar lagi deket nih Pak Ustadz nih. Nah, gimana nih hitungan seperti itu menurut Pak Buya? Kalau saya gini, masalah terjadinya kiamat kapan itu tidak ada yang tahu satupun. Betul. Itu rahasia Allah. Jujur aja. Seperti ketika seorang ilmuwan mengatakan bakal terjadi gempa. Sesar Lembang bagi gempa. Tapi masih kapan gempanya, waktunya mereka tidak tahu. Betul. Para ulama sepakat bahwa kiamat itu akan terjadi. Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan, ulama sepakat, kita pun sepakat, kiamat akan terjadi. Tapi kapan waktunya itu rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia akan mampu mengetahui kapan terjadinya kiamat. Makanya kita cukup mengimani saja gitu dan mempersiapkan diri mempersiapkan diri menjadi orang baik itu bukan karena kiamat, karena perintah Allah saja itu kan. Persoalannya bukan kiamat seperbaik, enggak, bukan begitu. Jadi jangan berpikir gini, ketika mau kemarau kita mempersiapkan bekal, enggak. Bekal itu perlu, mau kemarau, mau hujan, tetap aja harus makan. Betul. Jadi seperti itulah logikanya. Siap. Oke, makasih banyak Ustadz. Nah, tadi tentang bagaimana kita mempersiapkan menjelang kiamat gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, kiamat ada 2 kan, ada kiamat sugro, yaitu kematian, ada juga kiamat kubro yang memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah. Nah, sebagai kita kaum muda nih, Pak Haji ya, dan pemirsa DMI TV yang saya sayangi karena Allah, apa sih yang simple? Nah, kita kan kadang-kadang gini ya, kerjaan banyak gitu kan, terus waktu tuh sekarang betul kata Ustaz tadi ya, perasaan pingin ada jam 36 jam gitu, 24 jam gitu kan. Perasaan tidak cukup nih waktu tuh gitu. Tapi udah sebenarnya yang menghabiskan waktu kita sendiri. Betul. Main handphone aja scroll sajam se-app. Cuma kamu baca Qur'annya sajur cuma katanya. Nah, minta saran dari Kang Haji, bagaimana sih kita memiliki amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar? Iya. Makasih. Emang keterangan menyampaikan bahwa al-waktu kasyaib itu. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, maka waktu itu akan membunuh kita, itu akan menenggelamkan kita. Makanya kita sebagai generasi muda, juga kita sebagai orang tua masyarakat Islam harus semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan harus usahakan semampunya dan sebisanya waktu itu kita manfaatkan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka kita akan dihabisi oleh waktu. Ketika kita hidup dimakan waktu, akhirnya kita di mana nanti terjadi kiamat, maka kita akan kecewa dan merasa rugi. Hanjakal kata orang Sunda. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muda, mangga kita harus sebaik mungkin, semaksimal mungkin menggunakan waktu itu, jangan disia-siakan. Kalau bisa pakailah untuk ibadah. Karena ibadah itu tiap waktu penuh. Mau kita bangun subuh, udah real ada salat subuh, kita berangkat ke air, ke tempat wudhu, mengambil air wudhu, salat subuh. Masih ada waktu, kita masih bisa ngaji Al-Quran. Itu kita santai sebentar, jam 8 sebentar sudah ada waktu, duha kita sholat. Duha itulah yang bagus, supaya kita bisa memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai waktu kita disia-siakan, banyak dipakai main, banyak dipakai tidur, banyak dipakai oleh hal-hal, tapi kita harus semaksimal mungkin gunakan waktu ini supaya benar-benar menjadi nilai ibadah. Bangun tidur, kita lari ke tempat wudhu, kita sholat subuh. Masih ada waktu, kita lanjutkan ngaji Al-Quran. Jam 8, jam 9 sudah waktu duha, kita sholat duha. Terus pada duha sampai menjelang duhur masih banyak aktivitas ibadah yang lain. Itu nanti pas waktu duhur tiba, kita sholat duhur. Pada duhur masih ada waktu, kita lanjutkan pengajian dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai waktu yang diberikan Allah kepada kita jangan sampai disia-siakan, tidak menjadi ibadah. Itu yang waktu yang sia-sia, waktu yang terlunta-lunta, waktu yang tidak bermanfaat. Kalau waktu kita tidak dipakai ibadah Allah. Jadi kita usahakan waktu ini hanya 24 jam. Tidak lama. 24 jam itu siang, malam. Sholat hanya 5 kali, 5 waktu, hanya 5 waktu sehari semalam. Nah, di luar itu masih ada itu aktivitas ibadah yang lain. Kita masih bisa ngaji Al-Quran, masih kita bisa tulab ilmu, masih kita bisa silaturahim. Paksakan, kita harus bisa itu mengisi waktu itu supaya jadi nilai ibadah. Jangan sampai waktu kita tersia-sia menjadi dosa. Nauzubillah. Siap. Oke, lanjut ke Buya lagi ya. Tadi kita tanda-tanda kiamat menurut Al-Quran. Ya, itu mah sudah jelas, tanda-tandanya sudah jelas. Tapi kita, kata Buya tadi, tidak bisa menentukan kapan waktunya. Nah, Mas berbicara masalah waktu, Imam Syafi'i kan mengatakan kalau seandainya umat Islam paham dengan surat Wal Asri, gitu ya, demi waktu itu, maka umat Islam akan lebih hebat, gitu, akan lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Nah, saran Buya tentang kita nih kan bukan semuanya anak sekolah, mungkin ada juga yang dari ojol gitu kan ya, yang kadang-kadang kita tidak bisa menentukan, kita tuh pengen berjamaah nih, tapi kita tuh lagi bawa penumpang gitu kan ya, kita tuh tahu nih ibadah yang paling baik sholat itu adalah sholat di awali waktu yang di masjid berjamaah. Nah, bagi kita nih Ustadz, untuk persiapan kita menjelang mempersiapkan diri dalam kiamat itu, manajemen waktu yang bagus dari mulai sholat, ibadah yang ibadah yang ringan tapi memang berpahala besar gitu Pak Ustadz. Untuk kita nih orang-orang sibuk nih gitu. Ya, baik, terima kasih. Begini, ketika melihat surat Wal Asr itu ya, Al Asr itu Allah memakai kalimat atau waw itu waw qasam. Wal Asri, waw itu demi. Itu. Jadi demi waktu, Allah itu bersumpah demi waw. Nah itu, ada bukan demi waktu ya, waw. Maaf. Jadi waw itu adalah waw qasam yang Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Orang yang ada dalam masa itu adalah dalam keadaan rugi. Rugi, termasuk kita ini rugi, tidak tanpa kecuali itu ayat itu. Tapi ada pengucapan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Jadi yang harus diperbanyak itu amal soleh. Wa amilus solihat. Jadi amal soleh. Amal soleh itu dasarnya harus iman. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang melaksanakan saum Ramadan, iman dasarnya iman. Jadi semua ibadah itu dasarnya iman. Bapak-bapak yang lagi sibuk
Niat bahwa saya kerja itu adalah untuk ibadah. Itu kerja untuk ibadah. Kemudian yang jadi guru niatnya untuk ibadah. Makanya konsep dan jargonnya adalah hayatuna kuluha ibadah. Hayatuna kuluha Jadi ibadah. ibadah itu adalah harus sepanjang hayat. Maka bentuk amal soleh ini yang harus perbanyak. Gitu. Kan ibadah itu mahdohnya terukur lah. Tapi yang gue mahdoh yang tidak terukur. Sholat kan ada 5 waktu, saum bulan Ramadan, tapi goer mahdohnya tidak terukur. Makanya bagi kita, kapanpun, dimanapun, kerjakanlah amal soleh. Bentuknya apa saja. Itu sekalipun membuang ranting dari jalan, itu adalah amal soleh. Amal soleh. Itu supaya hidup ini barokah. Siap. Oke, terima kasih banyak Ustadz ya. 1 menit untuk Kang Adi, apa yang harus kita lakukan dalam rangka kita mempersiapkan diri, bukan hanya kita, karena kita kalau sekarang kan kita berarti orang yang masih bujangan dan kita sudah menikah sebenarnya. Nah, untuk keluarga kita apa tuh yang harus kita persiapkan? 1 menit Pak Ustadz. Iya, hal-hal yang mesti kita siapkan menjelang atau menghadapi kiamat adalah tentunya satu, harus memperbanyak amal soleh dan ibadah. Itu yang pertama, baik sunat maupun wajib. Yang kedua yang harus kita camkan adalah harus dan berusaha bagaimana kita menghindari, menjauhi, menyetop, memberhentikan dosa dan maksiat. Itu yang paling penting. Karena insya Allah, kalaupun besok lusa kiamat dan kita akan digiring ke mahsyar dan ke melintasi sirat, itu menuju surga, insya Allah ketika kita banyak ibadah dan sedikit dosa, insya Allah kita akan selamat, insya Allah selamat melintasinya dan akan sampai ke surganya Allah, insya Allah. Tetapi ketika kita sebagai umat Islam, apalagi generasi muda sekarang, ibadah ditinggalkan, ditolerir, sholat jarang, puasa Ramadan tidak dikerjakan, sunat wajibnya juga dikerjakan, terus kita memperbanyak dosa dan maksiat, nauzubillah, pasti kita nanti pasca kiamat itu bukan akan mendapatkan tempat yang enak di surga, tetapi kita akan terjerumus dan akan jatuh ke dalam neraka, nauzubillah. Makanya kita selagi Ustaz, kita itu sekarang umat Islam gitu, yang paling penting satu kita harus membenarkan, itu meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Cuma kita waktunya belum tahu. Tapi tadi gambarannya sudah disampaikannya, itu bagaimana kiamat ini akan terjadi. Zaman ini sudah segini adanya. Mudah-mudahan, tetapi kita berharap karena kita masih betah di dunia ini, itu kita berharap bahwa kiamat masih lama. Amin. Itu. Tetapi kalaupun besok lusa kiamat terjadi, karena kita sekarang sudah mempersiapkan diri, itu di samping kita meyakininya, mempersiapkan diri amal ibadah yang baik, dosanya kita tinggalkan, insya Allah kita akan selamat nanti di akhirat, insya Allah. Tetapi kalau kita sekarang meyakininya lemah, apalagi kurang membenarkan, kurang yakin akan terjadinya kiamat, dan kita berleha-leha meninggalkan ibadah, dan kita terus melaksanakan dosa, nauzubillah, tentunya kita nanti di yaumul kiamat kita akan masuk ke dalam api neraka, nauzubillah. Itu jadi kepada para pemirsa itu tentunya untuk menghadapi nanti terjadinya kiamat ini, mari kita siapkan diri dari sekarang, itu manfaatkan waktu semaksimal mungkin dari mulai kita bangun tidur subuh sampai subuh kembali, kita siapkan diri, kita pakai untuk berkhidmat ibadah kepada Allah, karena kita ditugasi dan itu untuk beribadah, bukan untuk berleha-leha dan main kesana kemari itu. Dan yang paling penting, di samping kita meningkatkan ibadah, yang kedua mari kita tinggalkan, kita stop, kita berhenti melaksanakan dosa dan maksiat, insya Allah. Kalaupun besok lusa kiamat kita akan selamat. Tetapi kalau kita ibadah tidak mumpuni, kita toler, dosa dilaksanakan, dilakukan, dosa kecil, dosa besar, nauzubillah, pasti kita akan masuk celaka, nauzubillah. Itu mungkin. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Buya, kita kan sekarang ini waktu itu yang kembali kepada waktu ya, sangat cepat gitu, apalagi dengan media-media sosial, dan kita teh serasa jadi orang kuno dan orang primitif kalau tidak tahu update hari ini. Tapi kan itu teh melenakan ya, Ustaz ya.
melenakan sehingga kita teh lupa, tahu-tahu nah geus maghrib deui, nah geus isya deui. Nah, manajemen waktu apa sih yang harus kita lakukan? Bos tadi dari mulai bangun subuh sampai dengan kita sampai dengan kita tidur lagi, yang paling penting apa sih yang harus kita kuatkan gitu? Ya, ini closing ya, closing terakhir ya. Baik, terima kasih DMI TV yang bahagia. Hidup ini fluktuatif, penuh onak dan duri. Tidak seindah yang dibayangkan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang senang, ada orang susah. Tatkala hari ini kita ada di atas dan esok hari kita ada di bawah. Makanya untuk menjadi orang yang baik itu gampang, tapi orang yang terbaik itu susah. Caranya bagaimanapun kita menjadi orang baik adalah tuntunan Allah dan perintah Rasulullah. Dan sedangkan orang-orang yang jahat adalah orang-orang yang berkata Allah. Makanya satu hal saya sampaikan bahwa ketika kita hidup mengikuti aturan waktu itu sangat susah. Maka dalam keadaan apapun kita tidak boleh berhenti untuk berbuat amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, terima kasih Kang Haji Adi. Demikian pemirsa DMI TV yang saya sayangi. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan tema-tema yang terbaru. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.